Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaat salat zuhur rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Al-Quran, yang mana pada bulan ini Allah turunkan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bentuknya adalah sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dan mukjizat itu bukan suatu hal yang baru yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang telah Allah utus kepada umat di atas muka bumi ini. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah kalau mukjizat nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu bentuknya adalah hissiyah, atau bentuknya itu dia bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang yang ada di zaman itu, dan waktunya terbatas. Kalau mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu adalah berupa tongkat, maka itu hanya berlaku di zaman Nabi Musa hidup dan di waktu umatnya hidup juga. Dan ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia bentuknya bukan sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dirasakan, tetapi dia bentuknya adalah sebuah bacaan itu. Dan ternyata mukjizat ini tidak hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW hidup saja, tapi setelah beliau meninggal dunia itu masih berlaku. Karena bentuknya adalah mukjizat, maka semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan tantangan kepada manusia. Kalau bisa membuat sesuatu yang seperti Al-Quran, maka buatlah. Allah berikan tantangan untuk membuat seperti Al-Quran, satu surat tidak ada yang bisa, maka akhirnya Allah turunkan menjadi satu ayat saja untuk membuat seperti Al-Quran. Dan akhirnya tidak ada yang mampu membuat sebanding Al-Quran itu. Abdul Walid Al-Mughirah, salah satu seorang penyair Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendengarkan Al-Quran itu, beliau langsung yakin bahwasannya yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu bukan perkataan manusia. Maka beliau menghadap Nabi Muhammad SAW, lalu beliau meminta kepada Nabi Muhammad, Iqra' alayya, bacakan kepadaku apa yang engkau baca itu. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya membacakan, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maka setelah mendengar ini, akhirnya Walid Al-Mughirah itu yang diutus untuk mengkritik Al-Quran, akhirnya dia bilang,
sungguh yang dibacakan Muhammad itu bukan perkataan manusia. Wa innaha lahalawah, sesungguhnya adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Itu. Jadi siapapun yang mendengar Al-Quran, baik dia muslim maupun non-muslim, kalau hatinya itu bersih, maka dia akan tersentuh dengan petunjuk Al-Quran itu, siapapun itu manusianya. Dan tidak sedikit orang yang Allah berikan petunjuk karena mendengar Al-Quran dibacakan, termasuk sahabat yang paling mulia nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya itu karena dia mendengar bahwasannya adiknya itu telah masuk Islam, dan di rumahnya ketika itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Maka ketika Umar tahu bahwasannya adiknya itu telah masuk Islam, langsung Umar menuju rumah adiknya, dan ketika itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Maka akhirnya Umar berkata, apa yang sedang engkau baca? Karena status Umar ketika itu masih kafir, belum muslim, maka adiknya bilang, kamu tidak boleh menyentuh ini. Kalau begitu bacakan kepada saya. Maka akhirnya adiknya membacakan surat Toha itu, yang nanti di kemudian hari menurut para mufassirin mencatat sebagai bahwasannya ayat ini adalah di antara ayat yang menjadi penyebab Umar itu masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maka ketika Umar mendengar ayat ini, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk membuat manusia sengsara, dan sebenarnya dia adalah sebagai peringatan bagi manusia yang takut akan nanti terjadinya hari pembalasan, Umar langsung bilang, antarkan aku ke Muhammad. Adanya takut karena adanya mengira Umar akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Umar memberitahukan, tidak, saya ingin tahu apa yang Muhammad ajarkan kepadamu dan apa yang dibacakan oleh beliau kepadamu. Akhirnya datanglah Umar ke Bait Al-Qam, dan pada saat itu semua sahabat takut karena yang datang adalah Umar. Dan pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah, akhirnya bilang, wahai Rasulullah, bukakan pintunya dan kita biarkan apa yang dia mau. Kalau dia ingin mencari masalah dengan kita, dia hanya sendiri, kita banyak orang. Dan kalau dia ingin kebaikan, maka kita dengarkan apa yang diinginkan olehnya. Maka setelah itu akhirnya dibukakanlah pintu rumah itu, dan akhirnya pada saat itu juga Umar Ibn Khattab itu memeluk agama Islam. Inilah mukjizat Al-Quran yang siapapun mendengarkannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya mukjizat ini akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Dan mukjizat Al-Quran itu bukan hanya dalam bacaannya, bukan hanya dalam susunannya, bahkan dalam perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu bentuknya adalah mukjizat untuk manusia. Sebagaimana perintah Allah yang kita lakukan pada saat ini, yaitu terkait dengan puasa. Maka kita semua sudah hafal perintah yang ayat yang berkaitan dengan puasa itu, yang ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya itu semoga kita semua, pasti kita semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat akar kata dari tattaqun itu, asalnya adalah dari waqo. Waqo yaqi wiqayatan, yang artinya mencegah. Maka fungsi dari puasa itu adalah pencegahan.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mencegah dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mencegah dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang ingin selalu mencari ridhonya dan mencegah dirinya itu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya itu adalah at-takun, itu pencegahan. Dan luar biasanya lagi nanti para ulama itu mencari apa maksud dari kata at-takun ini. Dan diantaranya adalah Imam Ghazali yang beliau menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Arba'ina fi Usuluddin, 40 pokok dalam agama. Beliau menyampaikan bahwasannya salah satu sumber petaka manusia itu adalah perutnya. Nah, puasa itu adalah mengajarkan kita untuk mengontrol perut kita itu. Maka kata beliau, orang yang perutnya itu sering terisi, maka akan melahirkan sesuatu gairah yang harus disalurkan. Yaitu yang pertama kali adalah gairah seksual. Maka nanti ada dua pilihan, baik yang dilakukan dengan sah atau yang dilakukan dengan secara haram itu. Nah, dari gairah seksual ini ada turunannya lagi, yaitu keinginan untuk memiliki harta yang banyak. Dan tidak hanya cukup sampai di sini, kata beliau, cara untuk mendapatkan harta itu diantaranya adalah dengan al-jah atau mansab, atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan jabatan. Maka sumber utamanya itu adalah perut menurut beliau. Orang-orang yang bisa mengontrol perutnya dengan baik, maka dia bisa mengontrol keinginan seksualnya, dia bisa mengontrol hartanya, dan dia bisa mengontrol jabatannya. Dan inilah di antara mukjizat Al-Quran itu. Al-Quran telah menginformasikan kepada kita melalui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai self control. Kontrol diri kita untuk tidak memakan makanan yang haram, untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan yang ujung-ujungnya adalah berakhir kepada perut itu. Dan menurut beliau, Imam Al-Ghazali, 4 hal ini akan terus ada di dalam manusia selama manusia itu tidak mau mengontrol perutnya. Maka pesan Nabi kepada kita adalah, kalau kita masih belum bisa mengontrol perut kita dengan puasa, maka pesan beliau adalah kamu buat 3 bagian. Yang bagian pertama adalah engkau porsikan untuk makan dan minum sepertiganya. Setelahnya dalam tubuh kita ini kita berikan porsi untuk bekerja dan beraktivitas. Dan yang terakhir, berikan porsi tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan inilah kita akan sampai kepada yang dimaksud dalam perintah puasa itu, la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia pintar mengontrol jiwanya, dia pintar mengontrol perutnya, dia pintar mengontrol keinginan seksualnya, dia pintar memilah dan memilih mana yang harta yang halal, mana harta yang haram. Dan dia ketika mendapatkan jabatan, diamanahkan jabatan kepadanya,
maka dia gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru satu mukjizat dalam Al-Qur'an yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sedangkan Al-Qur'an itu jumlahnya 6.000 ayat lebih. Maka bulan Ramadan yang dimana bulan ini diturunkan Al-Quran adalah waktu yang tepat untuk kita untuk bukan hanya membaca tetapi memahami, mengkaji, mentadabburi, yang terakhir adalah mengamalkan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu dan puasa bisa menjadi syafaat untuk manusia dan bisa menjadi penggugat untuk manusia nanti. Mudah-mudahan dia menjadi syafaat untuk kita semuanya dan bukan menjadi penggugat nanti di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.